Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Dimyati dengan NIM 1930802030. Baiklah, di PPT dan audio kali ini saya akan menjelaskan suatu penyakit yang berasal dari tubuh atau berasal dari gangguan sistem tubuh atau kekebalan tubuh yang mana bertema rheumatoid arthritis. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari rheumatoid arthritis. Jadi, kata arthritis berasal dari bahasa Yunani artinya yang mana arton yang berarti sendi dan itis yang berarti peradangan. Secara harfiah arthritis berarti radang pada sendi, sedangkan rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian atau biasanya tangan dan kaki mengalami peradangan sehingga terjadi pembekakan, nyeri dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Dan bagaimana penyakit ini di kalangan masyarakat Indonesia? Ini menurut data epidemiologi di Indonesia tentang penyakit RA masih terbatas. Data terakhir dari Poliklinik Reumatologi RSJM Jakarta menunjukkan bahwa jumlah kunjungan penderita RA selama periode Januari sampai Juni 2007 sebanyak 203 dari jumlah seluruh kunjungan sebanyak 1.346 pasien. Nainggolan 2009 memaparkan bahwa Provinsi Bali memiliki prevalensi penyakit rematik di atas angka nasional yaitu 32,6%. Namun tidak diperinci jenis rematik secara detail. Sedangkan pada penelitian Suyasa 2013 memaparkan bahwa RA adalah peringkat 3 teratas diagnosa medis utama para lansia yang berkunjung ke tempat pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di salah satu wilayah pedesaan di Bali. Selanjutnya itu faktor risiko rheumatoid arthritis. Jadi faktor risiko yang berhubungan dengan peningkatan kasus RA dibedakan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Jadi kita bahas dulu yang pertama, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Pada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu faktor genetik, kedua itu usia, dan ketiga jenis kelamin. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik berperan 50 hingga 60% dalam perkembangan RA. Gen yang berkaitan kuat adalah HLA-DRB1. Selain itu, juga ada gen tirosin fosfatase PTPN22 di kromosom 1. Perbedaan substansial pada faktor genetik RA terdapat di antara populasi Eropa dan Asia. HLA-DRB1 terdapat di seluruh populasi penelitian, sedangkan polimorfisme P1PN22 teridentifikasi di populasi Eropa dan jarang pada populasi Asia. Selain itu, ada kaitannya juga antara riwayat dalam kekeluargaan dengan kejadian RA pada keturunan selanjutnya. Selanjutnya, bagian kedua yaitu usia. RA biasanya timbul antara usia 40 tahun hingga 60 tahun. Namun, penyakit ini juga dapat terjadi pada dewasa tua dan anak-anak, yang mana anak-anak ini juga disebut dengan rheumatoid arthritis juvenile. Dari semua faktor risiko untuk timbulnya RA, faktor ketuaan adalah yang terkuat. Prevalensi dan beratnya RA semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Jadi RA hampir tak pernah pada anak-anak, jarang pada usia di bawah 40 dan sering pada usia di atas 60. Faktor yang ketiga yaitu faktor jenis kelamin, yang mana RA jauh lebih sering pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan rasio 3:1. Meskipun mekanisme yang terkait jenis kelamin masih belum jelas, perbedaan pada hormon seks kemungkinan memiliki pengaruh. Selanjutnya itu faktor risiko rheumatoid arthritis yang dapat dimodifikasi. Yang pertama yaitu gaya hidup, yang mana di gaya hidup ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian,
Yang pertama yaitu status sosial ekonomi. Penelitian di Inggris dan Norwegia menyatakan tidak terdapat kaitan antara faktor sosial ekonomi dengan RA. Berbeda dengan penelitian di Swedia yang menyatakan bahwa terdapat kaitan antara tingkat pendidikan, perbedaan paparan saat bekerja, dan resiko RNA. Yang kemudian yaitu merokok, gaya hidup perokok. Sejumlah studi cohort dan case control menunjukkan bahwa rokok tembakau berhubungan dengan peningkatan risiko RNA, yang mana merokok berhubungan dengan produksi dari rheumatoid faktor RF yang akan berkembang setelah 10 hingga 20 tahun. Merokok juga berhubungan dengan gen ASPA positif RA, di mana perokok menjadi 10 hingga 40 kali lebih tinggi dibandingkan perokok. Penelitian pada perokok pasif masih belum terjawab, namun kemungkinan peningkatan risiko tetap ada. Yang selanjutnya itu adanya gaya hidup diet, yang mana banyak isu terkait faktor risiko RA. Salah satunya adalah makanan yang mempengaruhi perjalanan RA. Dalam penelitian Patition dan kawan-kawan, isu mengenai faktor diet ini masih banyak ketidakpastian dan jangkauan yang terlalu lebar mengenai jenis makanannya. Penelitian tersebut menyebutkan daging merah dapat meningkatkan risiko RA, sedangkan buah-buahan dan minyak ikan memproteksi kejadian RA. Selain itu, penelitian lain menyebutkan konsumsi kopi juga sebagai faktor risiko, namun masih belum jelas bagaimana hubungannya. Kemudian faktor yang selanjutnya itu infeksi. Banyaknya penelitian mengkaitkan adanya infeksi Epstein-Barr virus atau EBV, karena virus tersebut sering ditemukan dalam jaringan sinovial pada pasien RA. Selain itu juga adanya parvovirus B19, Mycoplasma pneumonia, Proteus, Bartonella, dan Camdia juga meningkatkan risiko RNA. Faktor selanjutnya yaitu pekerjaan. Jenis pekerjaan yang meningkatkan risiko RA adalah petani, bertambang, dan yang terpapar dengan banyak zat kimia, namun risiko pekerjaan tertinggi terdapat pada orang yang bekerja dengan paparan silika. Faktor yang kedua yaitu faktor hormonal setelah faktor gaya hidup tadi. Faktor hormonal hanya faktor reproduksi yang meningkatkan risiko RA, yaitu pada perempuan dengan sindrom polycystic ovary, siklus menstruasi irregular, dan miscarriage usia saat muda. Yang ketiga yaitu bentuk tubuh. Jadi pada penyakit RA, bentuk tubuh juga mempengaruhi. Risiko RA meningkat pada obesitas atau yang memiliki indeks massa tubuh IMT lebih dari 30. Baiklah, selanjutnya itu mekanisme gangguan dari rheumatoid arthritis, yang mana biasanya sendi yang sehat atau dua tulang ditutupi dengan kartilago artikular di ujungnya. Jadi tulang rawan artikular adalah jenis ikatan yang bertindak seperti bantal pelindung. Permukaan yang dilumasi agar tulang lancar meluncur melawan salah satu jenis persendian, seperti persendian lutut adalah disebut sendi sinopal. Cairan sinopal biasanya merupakan cairan kental seperti bagian melumasi sendi. Untuk membantu melayani sel-sel sinovial ini, sinovial membran juga memiliki pembuluh darah limfatik berlarinya melewatinya bersama-sama membran sinovial dan artikular tulang rawan yang membentuk lapisan dalam sendi ruang. Artritis reumatoid adalah proses autoimun yang biasanya dipicu oleh interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Misalnya, seorang dengan agen tertentu untuk protein kekebalan seperti leukosit, manusia antigen atau HLA-DR1 dan HLA-DR4 mungkin mengembangkan reumatoid artritis setelah terkena
terkena sesuatu di lingkungan seperti asap rokok atau sejenis patogen tertentu, sebuah bakteri yang hidup di usus. Faktor-faktor lingkungan ini dapat menyebabkan modifikasi antigen kita sendiri, seperti antibodi IgG atau protein lainnya seperti kolagen tipe 2 atau pimentin. Kolagen dan pimentin tipe 2 dapat dimodifikasi melalui proses yang disebut sirtulination. Saat itulah asam amino argin ditemukan dalam protein. Ini diubah menjadi yang lain, menjadi asam amino sitrullin. Sementara itu, karena kerentanan gen HLA-DR1 dan HLA-DR4, kadang-kadang sel imun tidak cukup pintar, sehingga mereka bingung oleh perubahan ini dan mereka tidak lagi mengenali protein ini sebagai antigen diri. Antigen-antigen itu ditangkap oleh penyajian antigen sel dan dibawa ke kelenjar getah bening untuk mengaktifkan sel T helper CD4+. Sel T helper merangsang sel B di dekatnya untuk mulai berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan autoantibodi spesifik terhadap sel antigen ini. Pada rheumatoid arthritis, sel T helper dan antibodi memasuki sirkulasi dan mencapai sendi. Sesampainya di sana, sel T mengeluarkan sitokinin, interferon, dan interleukin 17 untuk merekrut lebih banyak sel inflamasi seperti makrofag ke ruang sendi. Makrofag juga akan menghasilkan inflamasi sitokin seperti faktor nekrosis tumor atau TNF-alpha, interleukin 1, dan interleukin 6 yang bersama-sama dengan sitokin sel T merangsang sel sinovial untuk berkembang biak. Peningkatan sel sinovial dan kekebalan tubuh sel-sel menciptakan panus yang merupakan tebal atau membran sinovial membengkak dengan granulasi atau jaringan parut, terdiri dari fibroblast, myofibroblas, dan sel-sel inflamasi. Seiringnya waktu, panus dapat merusak tulang rawan dan jaringan lunak lainnya, dan juga mengikis tulang. Sel sinovial yang diaktifkan juga menggunakan protase yang memecah protein di artikular tulang rawan. Tanpa tulang rawan pelindung yang mendasari tulang terbuka dan bisa langsung bergesekan satu sama lain. Selain itu, sitokin inflamasi meningkat protein di permukaan sel T yang dikenal sebagai RANKL atau aktivator reseptor nuklear faktor kappa B ligand. RANK ini memungkinkan sel untuk mengikat rang protein pada permukaan osteoklas untuk memulai memecah tulang. Sementara itu, antibodi juga masuk ke persendian tulang. Satu antibodi disebut faktor rheumatoid atau RF yang merupakan antibodi IgM yang menargetkan domain Fc konstan dari antibodi IgG yang diubah. Antibodi lain adalah antisiklik citrusnate peptida antibody atau CPP yang menargetkan citrullinate protein. Ketika antibodi ini mengikat target, mereka membentuk kompleks imun yang menumpuk dalam cairan sinovial. Di sana mereka mengaktifkan sistem komplement, sebuah keluarga dengan 9 protein kecil yang bekerja di kaskade enzimatik untuk meningkatkan peradangan sendi dan cedera. Akhirnya, peradangan kronis menyebabkan angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru di sekitar sendi yang memungkinkan peradangan bahkan lebih sel tiba. Saat penyakit berkembang, banyak sendi yang di kedua sisi tubuh meradang dan secara bertahap hancur. Tetapi sitokin inflamasi ini tidak hanya dalam ruangan bersama yang ketat, sebaliknya mereka melarikan diri melalui aliran darah dan mencapai beberapa sistem organ, menyebabkan ekstraartikular masalah yang berarti masalah di luar sendi ruang. Misalnya interleukin 1 atau
6. Berpergian ke otak, di mana mereka bertindak sebagai pirogen, menginduksi demam. Pada otot rangka, mereka memproduksi pemecahan protein di kulit, serta di banyak visceral organ. Mereka mengarah pada pembentukan rheumatoid nodul, yang merupakan koleksi berbentuk bulat makrofag dan limfosit dengan pusat area nekrosis atau kematian jaringan. Pembuluh darah juga bisa terkena, dinding mereka meradang, menghasilkan berbagai macam bentuk vaskulitis, dan membuat rentan mengembangkan plak ateromatosa atau lemak. Menanggapi sitokin inflamasi hati juga memproduksi jumlah tinggi hepsidin, protein yang menurunkan zat besi serum tingkat dengan menghambatkan penyerapannya oleh usus dan menyebabnya ke dalam makrofag atau hati sel. Yang selanjutnya itu adalah pencegahan dan penanganan, di mana pencegahan etiologi untuk penyakit RA ini belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan faktor risiko. Yang pertama yaitu membiasakan berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mengurangi risiko peradangan oleh RA. Oleh penelitian Nurse Health Study AS yang menggunakan 1.314 wanita penderita RA didapatkan mengalami perbaikan klinis secara rutin berjemur di bawah sinar UVB. Kemudian yaitu melakukan peregangan setiap pagi untuk memperkuat otot sendi. Gerakan-gerakan yang dapat dilakukan antara lain yaitu jongkok bangun, kemudian menarik kaki ke belakang, pantat, ataupun gerakan untuk melatih otot lainnya. Bila mungkin aerobik juga dapat dilakukan atau senam tai chi. Yang selanjutnya itu menjaga berat badan. Jika orang semakin gemuk, lutut akan bekerja lebih berat untuk menyangga tubuh. Mengontrol berat badan dengan diet makanan dan olahraga dapat mengurangi risiko terjadinya radang pada sendi. Kemudian yaitu mengonsumsi makanan yang kaya kalsium seperti almond, kacang polong, jeruk, bayam, buncis, sarden, yogurt, dan susu krim. Selain itu, vitamin A, B, C, D, E juga sebagai antioksidan yang mampu mencegah inflamasi akibat radikal bebas. Kemudian yaitu memenuhi kebutuhan air di tubuh. Cairan sinovial atau cairan pelumas pada sendi juga terdiri dari air. Dengan demikian diharapkan mengonsumsi air dalam jumlah yang cukup dapat memaksimalkan sistem bantalan sendi yang melumasi antar sendi, sehingga gerakan bisa terhindari. Konsumsi air yang disarankan adalah 4 gelas setiap hari. Yang selanjutnya itu berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya ditemukan bahwa merokok merupakan faktor risiko terjadinya RA, sehingga salah satu upaya pencegahan RA adalah yang bisa dilakukan masyarakat ialah tidak menjadi perokok aktif maupun pasif. Setelah kita membahas bagaimana pencegahannya, kita juga harus bahas bagaimana penanganannya, yang mana penata laksanaan pada RA mencakup terapi farmakologi, rehabilitas, dan pembedahan bila diperlukan, serta edukasi kepada pasien dan keluarga. Tujuan pengobatan adalah menghilangkan inflamasi, mencegah deformitas, mengembalikan fungsi sendi, dan mencegah destruksi jaringan lebih lanjut. Penanganan yang pertama yaitu NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yang dimana diberikan sejak awal untuk menangani nyeri sendi akibat inflamasi. NSAID yang dapat diberikan antara lain aspirin, ibuprofen, naproxen, piroxicam, diclofenac, dan sebagainya. Namun NSAID tidak melindungi kerusakan tulang, rawan sendi, dan tulang dari proses destruksi. Yang kedua yaitu DMARD, disease modifying antirheumatic drugs, yang mana obat ini digunakan untuk melindungi sendi, tulang, dan kartilago dari proses destruksi rheumatoid arthritis. Contoh obatnya DMARD yaitu
hidroksikloroquine, methotrexate, sulfasalazine, garam emas, penisilamin, dan acetioprin. DMARD dapat diberikan tunggal maupun kombinasi. Yang ketiga itu pencegahan dengan kortikosteroid, yang mana diberikan kortikosteroid dosis rendah setara prednisone 5-7,5 mg per hari sebagai bridge terapi untuk mengurangi keluhan pasien sambil menunggu efek DMARDS yang baru muncul setelah 4-16 minggu. Kemudian rehabilitas. Terapi ini dimasukkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Caranya dapat dengan mengistirahatkan sendi yang terlihat melalui pemakaian tongkat, pemasangan bidai, latihan, dan sebagainya. Setelah nyeri berkurang, dapat mulai dilakukan fisioterapi. Kemudian yaitu pembedahan, yang mana jika segala pengobatan di atas yang telah disebutkan tadi tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka dipertimbangkan pembedahan yang bersifat ortopedi. Contohnya sinopektomi, arterodesis, total hip replacement, dan sebagainya. Pada slide ini saya santumkan link YouTube, di mana saya juga belajar dari link YouTube ini. Kita bisa bersama-sama belajar. Mungkin dengan link YouTube ini Anda bisa lebih paham lagi dari apa yang saya sampaikan tadi. Baiklah, sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai penyakit RA atau rheumatoid arthritis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan terima kasih telah mendengarkan